besok tahajud, capek, ngantuk, Masya Allah. Sampai kemudian kita sujud lama betul. Karena ngantuk. Bukan karena nangis, Ustaz, udah serius-serius dengerinnya. Iya, karena sujud benar-benar, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Karim, minta petunjuk sama Allah. Baru nanti Allah kirimkan bala bantuannya, apapun bentuknya dan bagaimanapun. Makanya kata Nabi SAW, badiru bil a'malis saleh, terus menerus melaksanakan amal soleh sampai kemudian kita ngerasa sudah lelah, letih, capeknya akan hilang, pahalanya akan terus berjalan. Artinya abang, artinya bunda, artinya ikhwan, artinya akhwat, artinya dari setiap yang kemudian kita lakukan, meskipun kita capek, lelah, belum dapat apa yang kemudian kita inginkan, semua prosesnya Allah udah jadikan itu kebaikan demi kebaikan. Bukankah itu indah kan? Masya Allah, bukankah itu indah ya? Berproses untuk kemudian menahan kita punya lapar, kita haus, Masya Allah. Ngejaga diri, memperbaiki diri, Masya Allah. Datang kepada ini satu sama ukhti, ditolak. Datang satu lagi, ditolak lagi, Masya Allah. Belum datang udah ditolak. Belum datang saudara, belum datang udah ditolak. Masya Allah. Fawal hasil bagaimana? Minta terus sama Allah. Nanti Allah akan berikan yang terbaik sesuai dengan ketentuan yang Allah inginkan. Wa asa an takrahu syai'a. Dan kadang-kadang buat kita nih nggak enak, nggak enak ya Rabb. Saya sudah begini, sudah coba, tapi kok belum juga dapat. Wa huwa khairul lakum, ternyata itu yang terbaik buat kita. Kenapa kemudian Allah masih belum bikin kemudian kalian mendapat pekerjaan? Padahal udah lulus, udah selesai saya kuliah nih ya Rabb, tapi kemudian ke sana belum dapat. Sudah, karena Allah pengen ente lebih memperbaiki diri, bisa hadir di kajian, bisa kemudian ngejaga sholat 5 waktunya, bisa subuh. Karena kalau seandainya langsung diberikan pekerjaan atau nggak kenal proses, baru aja dapat gajian, sibuk, udah meninggalkan sholat subuh. Baru aja kemudian punya kerjaan nyaman, udah nggak datang lagi malam Jumat ke kajian, ke masjid. Belum siap kita. Maka semua yang Allah berikan, catat baik-baik, semua yang saat ini saya rasakan itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tugasnya mencari hikmahnya. Makanya kalau bertanya dalam kita punya kehidupan, bukan kenapa ya saya gini, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya apa ya kok saya belum punya pekerjaan? Oh, ini hikmahnya, bisa datang ke pengajian, Masya Allah, alhamdulillah. Hikmahnya apa ya kok saya belum menikah? Oh, ini biar saya jomblo. Ya bener kan ya? Masya Allah, la haula. Maka terus lakuin amal soleh. Dan teman-teman, semua yang dilakuin amal soleh secara berulang-ulang makin membuat kita mahir. Nih, perhatikan baik-baik. Pertama kita ngelakuin sesuatu kan karena amal ya. Nanti berjalannya waktu, maka kemudian kita akan lupakan amal itu. Jangan karena amal. Ya, kalau udah rutin kita melaksanakan amal soleh, level selanjutnya adalah jangan bergantung pada amal. La tata'allaq bil amal. Kalau bergantung sama amal, kita akan kecewa, putus asa, nggak percaya lagi sama Allah. Hari ini kemudian kita sholat duha, katanya sholat duha ngebuka pintu rezeki, dapat kerjaan. Sholat duha lagi, sholat duha lagi, sholat duha lagi, terus sholat duha, tapi kerjaan juga nggak datang. Kalau iman belum kuat, kita lama-lama protes, kecewa, putus asa sama sholat duhanya. Ternyata sholat duha nggak sesuai yang disampaikan. Akhirnya kita nggak sholat lagi. Apa sebabnya? Bergantung sama amal. Sekarang nggak apa-apa, masih awal-awal. Nanti seterusnya sudah nggak lagi bergantung sama kita punya punya amal, karena kita sudah lillah, lelah kita menjadi lillah. Yang kedua, kita diajarkan lebih senang, lebih mahir dalam kita punya ibadah karena sudah rutin, udah jago. Lihat tuh orang sholat cepet banget, makanya nggak usah aneh. Ustaz orang sholat cepet banget, ya maklum dari kecil udah jago deh sholat. Stop. Dah ya Allah. Ada orang sholat jawabnya gitu, kayak pengen kita tabok pakai mic aja. Sholat cepet amat lu bang, ya latat kayak baru sholat aja. Iya, bagus nak.
Maka ini yang kemudian dimaksud. Berulang-ulang kita melaksanakan kita punya amal saleh, membuat kita kalau bahasa kita adalah menjadikan kita khusyuk. Kalau bahasa kita yang sekarang nih di dunia kerja, jadi membuat kita profesional karena sudah berulang-ulang. Dari mana? Coba lihat dah. Orang anak SMP, tahu SMP ya? Anak SMP, udah saking profesionalnya itu menghayati banget. Naik motor goncengan berdua. SMP kelas 3, SMP pakai kerudungan, rapi tuh. Dia turun dari motornya, dia cium tangan, masya Allah. Dia cium tangan, saking dia bisa menghayatinya dan menjiwa itu. Dia cium tangan gitu, masya Allah. Yang laki bilang, yang perempuan bilang, doain Umi ya Abi. Ya Allah. Yang lakinya masih nyaut karena rajin datang kajian, fi amanillah Umi. Coba itu kan karena pengulangan itu kan. Lah kalau dia manggil Abi Umi yang masih SMP, masa saya manggil Abi Umi juga? Ya ayang embeb dong. Ayang embeb gitu kan. Istri saya langsung, apaan sih ini? Nggak biasa gitu dia bilang. Maka ini kemudian dimaksud. Lihat anak SMP SMA kalau tawuran itu karena belum biasa tawuran, sehingga tawurannya nggak bagus gitu. Mohon maaf nih, ada yang biasa tawuran gini, cobalah pelajari tutorial yang bagus gitu loh. Bener tutorial tawuran, coba lihat, ada orang tawuran masa kayak gini. Orang kan tawuran bawa parangnya, parangnya besar kan, harusnya kan ya tutorial tawuran yang baik, datengin orangnya digoyang gitu kan ya, bener nggak sih? Harusnya gitu dong. Tapi yang terjadi apa? Enggak, orangnya masih 100 meter dia angkat gitu kan, woi maju lu, kongsrang. Lah, aspal, tau aspal kan? Kalau nggak sambil dia lari, maju lu seret gitu, keluar api-api gitu. Gunanya apa coba? Terus giliran udah mau perang udah tumpul. Astagfirullahaladzim. Hadza huwa min jumlatil fa'ah gitu loh. Apa ini? Yang ngajarin tahun tuh seniornya Boya ngajarin gitu loh. Boya, ya Allah ya Rahmanir Rahim. Masya Allah. Kalau tawuran tuh kurang sering, kurang ini ikhlasnya belum dapat. Bener. Gesper tuh kan? Ditukar pakai gear tuh kan? Yang rantainya motor atau sepeda itu kan. Masya Allah. Gimana sih cara make itu rantai gear yang bagus tuh gimana sih? Caranya kan diayun ya, dekati orangnya dulu, habis itu diayun baru digoyang kan gitu. Yang terjadi apa saudara-saudara? Masih 100 meter ditaruh di kepalanya, maju lo. Tadi dulu. Ini apa sih, baling-baling bambu Doraemon? Terus terbang gitu ke atas. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahimin. Apalagi orang yang nyubi tawuran, makin geli banget ngelihatnya. Rompolan di sono di depan, dia di belakang, cuma gini dong, apa gitu dong. Oh gitu, manasin doang. Orang ngambil batu, dia ngambil batu ya, tapi yang kecil, kerikil. Sekalian aja bang, Bismillah, Allahu Akbar gitu dong. Maksud saya ini, aduh ya Allah ya Karim ya Karim ya Azim. Ustadz kok ngajarin tutorial? Bener, makanya saya ngajarin tutorial tawuran yang benar. Awalilah dengan basmalah. Bener, panggil yuk sama-sama sebelum tawuran kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bener, habis itu apa? Sambutan lah. Lah gimana sih? Sambutan dari pihak yang pria, calon mempelai pria dan calon sambutan. Habis itu ya tilawah Al-Quran, ngaji jadinya, kajian, nggak tawuran karena setelah ceramahnya jadi lembut semuanya. Berulang-ulang ngelakuin amal soleh kita membuat kita menjadi mahir, membuat kita kemudian menjadi dekat. Sehingga perhatikan nih puncaknya ini, kalau udah ngerasain ini berarti ini udah benar ibadah. Puncak dari semua pengulangan ibadah kita adalah kita sudah tidak bergantung dengan amal tersebut, kita sudah menggantungkan kepada Allah. Karena kalau bergantung kepada amal, maka ketika nggak dapat kita putus asa. Bahkan lebih bahaya kalau dapat.
Seandainya asbab kita punya ibadah tersebut, lalu kemudian ini level selanjutnya saya bicara ya, level sudah naik. Kalau seandainya kemudian kita merasa, lalu kemudian dari pengulangan amal soleh tersebut Allah kabulkan keinginan kita, hajat kita, kita merasa sombong. Asbab amal soleh inilah karena saya Allah mengabulkan. Padahal semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah yang mampu. Allah nggak bisa disuruh-suruh. Bukan kayak pembantu kita. Kita minta teh manis mbak, datang teh manis. Nggak bisa kita minta sama Allah, ya Rob, pendamping yang manis ya Rob, terus datang. Nggak bisa. Kalau langsung bisa, wih bahaya pak, bolong semua ini masjid. Maka kemudian ini yang dimaksud. Kalau sudah sampai lelah kita menjadi lelah, puncaknya, saya bilang puncaknya, tentu awal-awalnya ya amal soleh lah dikedepankan. Apa sebab? Karena kita masih bertahan. Ayo nak, ayo sedekahlah. Nanti Allah balas sedekahnya di 10 kali lipat. Allah balas 700 kali lipat. Dan itu tidak salah, Al-Quran menyebutkan. Karena untuk menyemangati. Tapi sampai puncaknya kita punya ibadah, setiap sedekah kita udah nggak hitung lagi. Udah nggak perlu dibalas 10. Karena kan kita gitu. Pengen berangkat umroh tapi nggak ada duit umroh, sedekahlah dululah 200.000, Allah balas nanti bisa 2 juta, bisa 20 juta, bisa. Awalnya begitu, lama-lama udah menjadi rutin, sehingga kemudian pokoknya ke masjid kalau nggak sedekah bawaannya kurang, sehingga udah menjadi ta'awud, menjadi kebiasaan, sehingga terus aja terus. Seperti orang yang membaca Al-Quran udah menjadi kebiasaan. Awalnya ada setoran 1 juz, laporan, ngapain sih ukhti, ikhwan, akhi, masa mau baca 1 juz harus laporan, dibikin komunitas, nanti riya lo nggak ikhlas. Awalnya memang harus dipaksa, harus, kalau enggak akan ada yang baca. Tapi lama kelamaan kalau sudah kemudian ngerasakan nikmatnya lazzatul iman, sudah merasakan nikmatnya ibadah, nggak perlu lagi ada hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Udah nggak perlu lagi, laporannya cukup pada Allah. Hari ini sedekah ke masjid, sedekah. Kok ente masih sedekah sih? Bukannya ente punya kebutuhan banyak? Nggak tahu ya, ini udah jadi kebutuhan. Masya Allah. Sehingga benarlah kata Allah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah akan bikin yang menjadi kebiasaan kita adalah akhir dari hidup kita. Hamba Allah udah seneng kebiasaannya nih, megang mic, tausiahnya, ngucapinnya, sehingga dari ceramahnya aja dia keselak sedikit ngucapin la ilaha illallah. Saking udah kebiasaannya, wafat ngucapin la ilaha illallah. Orang udah saking senangnya pak sama baca Al-Quran, hingga kemudian ketika tampil lalu baca Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata meninggal, mati ketika membaca alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan adalah Allah, wafat dia di situ. Apa kata anak sanak saudaranya? Ayah sangat cinta sekali Ustadz sama surat Al-Muluk, nggak pernah beliau tidur kecuali surat Al-Muluk dibacakan. Syekhina nih Ustadz kita di Surabaya baca ayat ini dalam qori'nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati meninggal. Kebiasaannya yang membawa dia menjadi husnul khatimah. Ujung-ujungnya lelah menjadi lillah, sampai pada titik husnul khatimah. Itu tujuannya kita ini. Tujuannya menjadi kebiasaan, sampai kemudian datang kajian, udah cinta banget sama kajian. Ente dalam keadaan sakit lo nggak enak badan, enggak lah. Kajian justru saya harus lelah nih. Kenapa? Karena kalau nggak lelah ini nggak bisa menjadi lillah. Nangkep ya? Udah jago gitu. Jangan dibalik kita. Lihat dah ibu-ibu kita sekarang dah, orang tua kita sekarang. Kalau anaknya mau main, anaknya mau nongkrong, masya Allah hujan lebat, masya Allah mau sekolah, dibungkus sama plastik. Udah kayak lemper kita punya anak tuh. Berangkat ke sekolah lo, berangkat. Giliran mau ngaji ke TPA, mau ngaji ikro, baru dipegang gerimis, terus kata anaknya, "Ma, gerimis." Ya udah pre aja pre. Pre dia bilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kalau mau dangdutan semangat banget pak, hujan dangdutan, kata dia apa? Antar juga berhenti. Positif, optimis. Giliran mau kajian, gerimis, ntar gede ini tuh.
banget nih, min jumlatil fa'a ini orang. Apa sebabnya nih? La ilaha illallah. Gerimis datang, dia pegang, keluarin tangan. Ntar lebat ini, lebat, dan kita libur aja ngaji. Masya Allah. Justru sebaliknya, kalau kita lagi hujan, wah deres, wah bismillah, langsung aja insya Allah basah. Ya pakai otak dong, pakai payung jas hujan, men, bismillah bismillah aja deh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini yang kemudian kita mau ambil. Titiknya adalah kita nggak akan bisa ikhlas kalau amal ibadah itu baru sekali. Sebab sekali dua kali amal yang kita laksanakan selalu timbul sifat riya, sifat sum'ah. Sifat riya, sifat sum'ah. Baru pertama kali sifat riya, sifat sum'ah. Tapi terus berulang-ulang lakuin itu biar sifat riya dan sum'ah itu hilang. Sebab nggak ada lagi yang muji kita, nggak ada lagi yang kemudian akan menyebut-nyebut nama-nama kita. Sudah tidak ada. Kalau udah kemudian kita sudah terus menerus melaksanakan amal tersebut, puncak kenikmatannya sudah bukan bergantung lagi sama amal tersebut. Udah nggak perlu lagi begini. Apalagi ya Ustadz, saya udah baca waqiah, udah sholat duha, udah tahajud, udah. Kok dagang saya belum rame-rame juga? Masih bergantung sama amal. Tapi kalau sudah kemudian nggak bergantung sama amal, gimana dagangannya? Oh Ustadz, semenjak saya duha, tahajud, sedekah, sepi. Lah, kok ente masih ketawa, kok ente senyum loh? Untung sepi Ustadz. Andai dagang saya nggak sepi, saya nggak kenal sama tahajud. Andai dagang saya nggak sepi Ustadz, saya nggak kenal sama duha. Andai saya nggak kenal sama sepi Ustadz, saya nggak tahu yang namanya sholat jamaah. Plus setiap keluar dari masjid saya bisa bersedekah. Untung sepi. Kalau memang dengan sepi ini ya Rob bisa membawa kita saya dekat dari Allah dengan Allah, kenapa enggak Ustadz? Syukur-syukur rame Ustadz. Tetap aja deh. Namanya manusia ya kan. Nangkep ya, nangkep. Sampai begitu Ustaz. Mas Uti kamu gimana? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz. Semenjak nasihat Ustaz itu saya sebelum tidur selalu baca surat Al-Mulk, minta petunjuk sama Allah. Setiap sujud saya lama Ustaz minta supaya ditemukan pendamping yang soleh. Kalau saya ada kesempatan bersedekah saya sedekah, anak yatim saya samperin. Masya Allah Ustaz. Gimana sekarang? Gimana? Alhamdulillah Ustaz, hari ini saya jomblo sejati Ustaz. Masya Allah, tapi kok bahagia banget? Enggak Ustaz, enggak Ustaz. Justru ini bahagia sejati Ustaz. Gara-gara asbab inilah saya ngerti bagaimana senang kumpul sama anak yatim. Saya tahu saya nggak punya pendamping tapi saya punya orang tua. Anak yatim ini benar-benar sendiri Ustaz, nggak punya orang tua. Masya Allah. Enggak Ustadz, ini kebenaran sejati. Ini yang bikin saya beruntung. Apa sebab? Gara-gara asbab ini saya kenal sama yang namanya sedekah. Saya kenal sama yang namanya tahajud. Saya kenal sama duha. Saya kenal sama majelis ilmu. Ini udah membawa kenikmatan-kenikmatan. Ini yang bikin para ulama-ulama dahulu sibuk sekali dengan ilmunya, sehingga kemudian dia sudah merasakan tuh kenikmatannya. Dan bukan selain itu, memang tanggung jawabnya banyak, sehingga kemudian kita bisa merasakan ilmu-ilmunya sekarang. Kalau kita kan nggak bisa karena itu, Masya Allah. Maka kemudian ini yang diambil kita. Lelah kita menjadi lelah karena pengulangan. Puncaknya adalah sampai pada titik di mana kemudian kita tidak lagi bergantung kepada kita punya amal, sebab kita udah ngerasain kenikmatan sendiri. Jadi udah kemudian nggak. Kalau sekarang kan Ustadz kan ngasih tahu sekali sedekah Allah balas ntar. Kan nangkep gitu ya. Kalau pengen punya mobil, motor ente sedekahin, dapat mobil, kira-kira gitu kan. Kalau ente kemudian misalnya nih mau dapat apa, cincinnya keluarin. Nanti kalau cincin disedekahin dapat kalung, alhamdulillah. Awalnya begitu, tapi pas giliran cincin disedekahin manyun. Oh nggak dapat kalung, seterusnya. Karena masih bergantung dengan amal. Tapi kalau udah terus menerus udah nggak lagi bergantung sama amal. Gimana sedekah ente masih jalan, alhamdulillah. Sedekah ente ke pesantren tuh ngasih beras masih, alhamdulillah. Jodoh datang, Masya Allah. Tapi Allah tahu, karena kemudian ini kenikmatan, buktinya Allah kasih terus rezeki. Beras ini masih terus jalan, telur masih terus jalan, sayuran masih terus jalan. Sedekah ente tuh, ini saya sebutin aja contoh-contoh sedekah. Maka kemudian dikasih berjalan, nikmatnya dapat. Alhamdulillah. Ini kita punya kajian hari ini ingin membawa dua hal.
pertama adalah mengulang-ulang amal soleh agar sampai ke tahap ikhlas, khusyuk kita. Yang kedua, mengulang-ulang kita punya amal soleh sehingga kemudian kita tidak lagi bergantung kepada amal soleh tersebut, tapi bergantung kepada Allah. Sebab kalau bergantung kepada amal, kita kecewa sama sholat duha, kita kecewa sama kemudian sedekah, kita salahin ustadznya yang salah nih. Masa ngelihat mobil suruh sholawat, masa ngelihat Lamborghini suruh sholawat, mendingan Lamborghini itu. Masa sholawatin aja, sholawat terdapat. Nggak ada yang salah sama sholawatnya, tapi karena kita masih bergantung, iman kita masih nyubi, berarti ulang-ulang kita kemudian amal soleh tersebut sehingga kita menjadi orang-orang yang profesional dalam melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir ini yang saya sampaikan mengenai lelah yang menjadi lelah ini, karena saya juga sudah lelah. Mudah-mudahan semuanya ini dicatat menjadi lelah. Monggo silahkan, ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, dipersilahkan. Bagi jemaah atau teman-teman ada yang ingin bertanya dari ikhwannya, silakan tunjuk tangan. Dari ikhwan ada? Oh ya, di belakang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya makasih Ustaz, setiap ceramah bikin santuy, bikin enjoy gitu. Kayak beban hidup tuh kayak santai aja gitu, nggak usah dibikin pusing. Pertanyaan saya Ustaz, kalau misalkan kita kerja atau kuliah, terus kita bilang lelah nih gitu. Tapi dan bilang kalau manusia itu wajar lelah. Tapi kalau misalkan kita ucapkan itu, pandangan Islam tuh gimana sih Ustaz? Apa itu termasuk kufur nikmat atau gimana? Konteksnya itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana khuliqa halu'a. Tadi kalimat awal menarik. Saya kalau dengar ceramah Ustadz, semuanya jadi beban masalah hilang. Nah, ini kalimat kurang bagus ya. Karena kalau cuma dengar hilang, habis itu keluar udah nggak dengar, masalah datang lagi. Harusnya kalimat, saya dengar masalah Ustadz nih, beban masalah saya Ustadz sekarang dan selanjutnya menjadi ringan. Wah, Masya Allah. Nomor rekening berapa Mas ya? Saya senang. Coba tolong yang nanya dibuat kalimat dulu, narasi di awal kayak gini gitu ya. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan memang yang berkeluh kesah. Mengeluh kali awal kita nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh berkeluh kesah berulang-ulang. Mungkin awal kita, aduh capek banget ya, begini-begini aja yang kita lakuin ini, Masya Allah berangkat pagi pulang malam, capek banget. Tapi segera kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, iya ya kita kuliah capek nih ya. Tapi kan masih banyak orang-orang yang kemudian belum sempat kuliah, bahkan nggak pernah ngerasain bangku sekolah. Tapi kita sekarang Masya Allah, ada orang yang kemudian kerja dari pagi sampai malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya nggak tahu jalannya gimana itu.